Episode kali ini gue kedatangan teman baik gue juga, salah satu owner production house di Jakarta, namanya PH-nya tuh PH Kita. Nah ini dia, Rifki Ajo, atau biasanya gue manggil Ajo. Yes. Thank you Jo, udah datang loh. Thank you. Walaupun sebenarnya cerita lucunya kemarin tuh, harusnya kemarin Ajo nih datangnya. Pas kita chat, Jo kita tunggu ya di kantor. Aduh lupa katanya kita. Ya nggak apa-apa. Saking sibuknya Bapak Ajo ini, tapi aman. Tapi lu sebenarnya lebih senang dipanggil sebagai apa Pak? Producer maybe. Producer ya. Tapi memang lu sekarang lebih banyak memproduce. Kalau dulu kan juga ngedirect. Ya betul. Sempat. Tapi kenapa lu memutuskan akhirnya lebih ke produser? Oke. Ya kita dulu di kampus bareng, terus gua ngedirect, lu ngedirect juga kan? Iya. Kan? Entah kenapa ketika gue terjun di komersial sebagai director tuh kayaknya nggak bukan lu ya, kayaknya bukan gue gitu loh. Jadi akhirnya gue mutusin coba produce, ternyata nyaman, justru kayak hobi nego gitu, hobi diskusi sama orang gitu. Sebagai produser kreatif tuh menurut gue lebih menarik buat gue di komersial ya. Jadi kalau di komersial, jadi gue putusin untuk di ngerjain iklan, kayaknya gue lebih nyaman jadi produser. Tapi Pak, kalau misalkan lu ngedirect film, berarti nggak apa-apa dong? Ya, di beberapa part gue masih ngedirect. Jadi kayak sesuatu yang gue suka, gue tetap ngedirect. Tapi bukan komersial. Oke. Jadi kayak short, kan gue punya short, terus dokumenter, gue juga punya. Oh, berarti lu masih suka ngedirect? Masih. Tapi kalau sifatnya yang lu suka, which is story gitu. Tapi kalau komersial story lu mau? Sempet coba, tapi nggak works juga. Tetep apa nggak Pak? Cocok. Poinnya apa tuh? Kayaknya gue sebagai director di film itu, gue ngerasa gue harus perjuangin apa yang menjadi objektif gue sebagai director. Kadang itu nggak ketemu aja sama brand atau sama klien atau sama agency. Simple itu sebenarnya. Benar-benar. Tapi kalau gue nge-produce, gue justru bisa bantu mereka enhance. Mereka punya objektif apa, gue bisa enhance itu ke director. Jadinya gue justru menjembatani antara klien dengan director. Jadi justru lebih nyaman ke sana. Terus akhirnya lu bikin PH sama Dennis. Dennis nih partnernya Ajo nih. Iya. Sampai sekarang kan Pak? Sampai sekarang, udah 8 tahun ya. Gila, 8 tahun punya partner yang klop tuh menurut gue bukan satu hal yang gampang gue bisa bilang. Susah banget. Tapi lu berarti sempet ada atau mulus-mulus aja Pak? Iya. Maksudnya cerita kayak, namanya ya kayak suami istri aja pasti ada lah cekcoknya. Kalau lu sama Dennis kayaknya gak pernah ada cekcok yang gue tahu. Iya, partnership itu kan kayak rumah tangga ya. Iya. Cekcok tuh pasti ada, tapi kadang itu nggak perlu sampai keluar. Lu nggak akan pernah ketemu partner yang cocok sih sebenarnya di dalam bisnis apapun. Nggak ada yang orang bilang cocok tuh nggak ada. Jadi menurut gua pribadi itu partnership tuh itu tentang gimana lo bisa menangin ego lo di satu saat tertentu, atau lo ngalahin ego lo di satu saat tertentu. Jadi both of you tuh kayak tahu kayak oke, kali ini gua menangin dia, atau kali ini gua menangin gua. Jadi itu aja sebenarnya, karena kalau ngomongin cara pandang pasti beda. Terus secara visi itu mungkin katanya sama, tapi sebenarnya beda visi. Terus goalsnya itu mungkin terdengar sama, tapi sebenarnya secara personal pasti beda. Jadi menurut gua nggak ada partner tuh yang 100% cocok, nggak ada. Tapi gimana lu bisa align aja satu sama lain. Gitu. Lu memaklumi apa kekurangan dia, begitupun sebaliknya. That's it. Itu menurut gua. Kalau lu sebenarnya sama Dennis berarti pembagiannya tuh apa Pak? Kalau misalkan sebagai owner PH, kan lu berdua sama-sama owner PH. Terus kemudian, ini gue juga belajar karena kan gue juga sekarang sendirian. Pembagian yang paling ideal tuh kalau dari lu, POV lu aja. Nggak usah yang kayak in general tuh harusnya gini, enggak. POV lu tuh sebenarnya gimana? Ya. Startnya kita dulu tuh ya sama ya, kita profesional dulu. Gue director, Dennis director. Tapi Dennis lebih lama di dokumenter. Jadi style syutingnya tuh lebih pack, lebih nggak banyak orang. Terus lebih cepat. Itu stylenya Dennis. Gua diajarin di sekolah yang semuanya harus komplit. Dalam artian kru tuh kadang harus punya divisi masing-masing. Itu bedanya gitu. Jadi dari situ terus berjalan, pembagiannya jadi
ketika gua ngelihat oke, kayaknya nggak mungkin ada dua sutradara di sini, satunya harus ada yang manage, which is gue yang harusnya manage. Dennis as a creative director atau menjadi director, gue yang manage as producer. Jadi itu akhirnya ketemu itu awalnya di situ. Oke, gue fokus produce, Dennis fokus direct atau kreatif. Jadi udah jalan bareng tuh berdua. Awal. And then yang namanya company bertumbuh, kemudian lu akhirnya punya kreatif lain, lu punya produser lain kan. Terus akhirnya sekarang pembagiannya adalah gua lebih fokus di bisnisnya, Dennis lebih fokus di operation ataupun di kreatifnya. Berarti lu yang cari klien? Atau sebenarnya klien bukan lu cari tapi memang ya udah maintain? Mostly sih klien kita yang udah ada sekarang aja ya. Maksudnya nggak yang nyari gimana banget. Jadi kalau tanggung jawab klien di siapa itu tanggung jawabnya di gua. Tanggung jawab operation keuangan di siapa itu tanggung jawabnya di Dennis. Oh oke. Pembagiannya gitu ya? Pembagiannya gitu. Satu striker, satu gelandang bertahan. Udah. Satu jaga gawang, satu nembak. Tapi mundur ke belakang Pak. Lu kan dulunya bukan kuliah film. Yes, betul. Terus apa yang nyetusin lu akhirnya ke SI? Walaupun gue tahu ceritanya. Oke. Tapi kita pengen tahu lah. Oh iya, lu udah tahu ceritanya. Jadi gua mulai di film itu tuh dari komunitas. Jadi gua dulu kuliah kelautan. Nah itu dia. Ya jadi dulu kuliah kelautan. Belajarnya apa Pak? Kelautan tuh. Fisika, kimia, matematik. Jadi gua ngerasa nggak belong di situ ya. Tapi di sisi lain gua harus punya tanggung jawab kepada keluarga. Gua harus menyelesaikan itu. Jadi caranya gua berkomunitas. Komunitas, bikin UMKM. Tapi yang fokus di film sebenarnya, short gitu. Itu komunitas di kampus atau komunitas di luar Pak? Jadi ada komunitas di kampus namanya Videografi Unsri. Lu dulu di Unsri? Iya, gue dulu di Unsri di Palembang. Gue bikin UKM namanya Videografi Unsri di kampus. Tapi kalau di eksternalnya kita punya layar taman. Itu semacam exhibitor. Orang, teman-teman tuh dari komunitas manapun bisa taruh filmnya terus ditayangin di sana. Screening ya? Screening. Jadi itu yang gue lakukan di Palembang. Ya 8 tahun yang lalu ya, 8-10 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang komunitas masih hidup? Masih ada. Jadi teman-teman kalau mau dilanjutkan? Dilanjutkan. Wih keren. Udah didelegasikan. Berjalan sampai hari ini. Oh iya? Iya. Jadi spirit gue datang dari Palembang ke Jakarta itu kan bagaimana mengkonekkan daerah dan pusat sebenarnya, Jakarta sebenarnya. Dan itu masih kita lakukan sampai hari ini. Karena itu memang niat awalnya gue sampai ke Jakarta kan. Ternyata gue punya PH di sini dan lain-lain itu kan bablas ya. Karena enjoy mungkin sama industrinya, diterima sama industrinya walaupun masih di iklan. Ya ini yang gue bisa bawa akhirnya ke kampung halaman. Kalau implementasi lu tadi lu bilang ini, apa namanya? Cara lu membawa dari daerah ke pusat. Contohnya apa Pak? Apakah beberapa orang yang di sana lo tarik atau gimana tuh berarti? Jadi sebenarnya crossing ya, dua arah. Jadi teman-teman yang dari Palembang kalau mau masuk ke industri Jakarta itu dia punya apa ya? Punya tempat transitnya, which is production house gua. Jadi bisa mampir. Jadi bisa magang dulu di gua atau coba kerja dulu di gua. Dan kalau memang udah oke, relasinya udah bagus kan dia bisa kerja sendiri. Begitupun sebaliknya. Karena gua kenal banyak orang, kayak gua kenal lu, kayak gua kenal siapa, kayak beberapa filmmaker kan gua bawa tuh Mas Cesa, Kang Cesa, Mas Abi, Pane, lu ingat Pane kan? Pane Kibo. Oh itu dari situ? Enggak, dari Jakarta. Dari Jakarta lu bawa ke sana? Gua bawa ke sana. Iya. Jadi sebagian gua bawa ke Jakarta, di Jakarta yang gua kenal itu gua bawa ke sana. Mungkin sesimpel ngisi workshop. Edukasi lah. Edukasi. Oke. Nah terus akhirnya lompat lagi, balik lagi ke sini sudah 8 tahun. Tapi lu kalau misalkan jadi IP nih Pak, sekarang kan eksekutif produser lah jatuhnya bisa dibilang. Terus kemudian bertumbuh lah jadi macam-macam. Nah, apa sekarang selain production house Pak yang lu punya? Ya karena digital ya, terus bisnis kan berubah ya. Kita nggak bisa hidup hanya dengan production services. Gitu. Kita harus punya tim kreatif gitu-gitu. Akhirnya itu berkembang jadi kayak digital agency. Namanya beda? Namanya beda. Itu beda unit bisnis, beda yang jalanin, beda orang. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Namanya apa Pak?
Bikin ide kreatif namanya. Bikin ide kreatif. Bikin ide Oke, kreatif. terus? Ada di studio Post House, jadi gue sempet punya Post House, walaupun sebenarnya tujuan utama itu untuk nge-serve production kita doang. Betul. Ya, tapi bisa di luar juga, namanya di studio Post House. Oke. Nah, terus lo kan di dunia ini cukup aktif lah Pak di industri dan segala macam. Apa menurut lo dengan era-era sekarang digital, terus kemudian sekarang ada konten. Ya. Apa-apa yang lo lakuin Pak sebagai owner PH tuh? Dari dulu gue hobi berorganisasi, berkelompok dengan tujuan untuk pengen tahu what's going on the community, pasar, marketnya apa. Dari gue di Palembang, jadi gue memang dari dulu hobi untuk itu. Begitupun sampai hari ini gue lakukan itu. Jadi sebagai owner PH, sebagai orang yang berbisnis di industri ini, yang gue lakukan hari ini tuh selalu connecting people ya. Jadi kayak gue kenal sama lu, gue harus kenal sama yang lain, Buat apa? Buat tahu update industri itu kayak apa. Seperti yang lu sampaikan tadi, bahwa digital sudah masuk, content creator sudah masuk, cara bisnis sudah berubah gitu loh. Ini yang kita bicarakan sekarang. Tapi harusnya itu kita udah deteksi itu 2-3 tahun yang lalu. Sebenarnya. Jadi tujuan kita berkoneksi dengan yang lain tuh tujuan untuk gue tahu lebih awal. Nah, dan memang gua pribadi tuh selalu nggak anti perubahan sih. Jadi apapun perubahan yang datang tuh ya kita harus hadapi gitu loh. Harus cari lagi. Namanya kita orang kreatif ya. Betul. Karena kita tuh bisnis di kreatif ini kan kita juga harus terima dengan kemajuan zaman. Nggak bisa dengan cara lama. Karena kalau nggak kita ditinggal. Pasti kita ditinggal. Kayak masuknya AI dan lain-lain. Akhirnya lu harus adapt sama itu. Karena ketika lu bilang oh itu kayaknya bahaya tuh secara IP dan lain-lain. Menghancurkan dan lain-lain gitu loh. Boleh lo aware sebenarnya, tapi lo harus belajar. Jangan sampai nanti 5 tahun lagi everybody udah pakai itu, lo baru mau belajar. Tapi lo kan produser Pak. Kita sebagai produser perlu belajar nggak Pak? Maksudnya dalam arti mendalami. Karena kan kalau lo sebagai director, kita juga rata-rata tidak on teknis ya. Iya. Tapi kalau misalkan as a producer kayak orang-orang produser lain lah, gimana? Apakah kita harus belajar juga? Ya, menurut gua harus belajar sekali. Sampai dalam berarti? Sampai dalam. Bukan fokus di wilayah teknis sebenarnya menurut gua, tapi lebih fokus ke secara administrasinya. AI ini kan kita nggak tahu hukum atau aturan secara legal di Indonesia kayak apa. Ketika lu as a content creator, menurut gua wajar-wajar aja lu akan pakai AI dengan jenis apapun. Ketika itu become services yang lu akan kasih ke company seperti BCA, Unilever atau betul. Lu harus benar-benar cek duduk materinya tuh di mana, hak ciptanya punya siapa. Karena kan AI itu kan kalau lu nggak punya server sendiri, dia kan tarik dari server internasional kan, yang lu nggak tahu itu dia narik dari mana. Misal, ya kan kayak muka orang itu lu nggak tahu dia tarik dari mana gambarnya. Iya benar. Nah, itu yang harus benar dipastikan as a producer. Karena dengan kemajuannya zaman secepat ini, lu harus bisa kejar secara legalnya kayak apa. Tapi kalau as a brand dia nggak masalah. Menurut lu gimana? Apakah kayak jangan kayak gini? Masa kita yang edukasi atau? Kita yang harus edukasi. Jadi, oh nggak apa-apa mas gitu loh. Kalau dia bilang nggak apa-apa, lu harus kasih dia surat bahwa dia benar-benar bilang itu nggak apa-apa. Karena one day, 5 tahun kemudian ada orang yang merasa itu adalah materi dia atau muka dia. Kitanya tidak bertanggung jawab. Kita nggak bertanggung jawab. Tapi kita udah mengasih tahu edukasinya. Oh berarti kita harus punya hitam di atas putih untuk itu supaya kalau terjadi apa-apa brand yang menanggung. Betul. Oke. Karena gue juga pernah kejadian di sisi dulu dari sisi font, dari sisi lagu. Ya. Gue pernah melewati masa-masa lagu gitu loh. Yang kliennya bilang nggak apa-apa atau bahkan lagunya kita juga nggak nge-QC ya, klien yang punya lagu misalnya. Tiba-tiba one day ada orang ngesu. Itu yang menurut gua AI itu berpeluang sekali untuk bisa terjadi seperti itu. Makanya menurut gua as a producer harus paham sekali. Karena di beberapa negara tuh udah dilarang sebenarnya. Oh ya? Ada di beberapa negara. Jadi kalau gua pernah ikut beberapa semacam program di Singapura, bahkan di Singapura, di Korea kayaknya. Beberapa ide kreatif yang lo akan submit itu ada notes-nya tidak boleh pakai AI. Jadi better lo gambar atau lo foto. Jadi di beberapa negara ini mungkin lagi dilihat ya. Ini penggunaannya untuk
final output atau untuk semua prosesnya Pak? Misalkan kayak board gitu kan juga. Untuk board. Untuk board? Ya, untuk board. Nggak boleh AI? Nggak boleh. Oh iya? Iya, bukan board komersial tapi itu board IP. Jadi gue punya cerita IP yang gue harus kasih ke orang, ceritanya nggak boleh pakai AI. Oh oke. Tapi kalau misalkan dia lagi in the process pre-production. Di Indonesia boleh. Ya di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi masih nggak apa-apa kali ya? Masih nggak apa-apa. Tapi itu juga kayak pisau mata dua sih menurut gue pribadi. Menurut gue juga pasti orang-orang yang harusnya bisa gambar pas segala macam kan udah pasti berkurang tuh, impactful banget pasti. Iya. Jadi terlebih lagi ketika lo gunain board sama AI itu kan kita set ekspektasinya everybody. Iya benar. Gitu loh. Seperti itu nantinya gitu kan. Ya, jadi itu yang akan jadi resiko kepada production sebenarnya. Either ways itu mempermudah kreatif untuk ngasih tahu dia punya pikiran, tapi itu ngasih limitasi kepada tim produksi untuk bisa achieve itu. Mungkin bisa dibilang kalau bisa bertanggung jawab sama boardnya, is okay. Tapi kalau enggak, better jangan gitu kali ya. Better jangan. Karena gue lebih suka tetap gambar sebenarnya. Ya kan, secara frame dan semuanya bisa di custom. Di custom dan lo nggak taruh ekspektasinya jauh. Lo kan nggak lihat kalau di board itu kan sebenarnya lo nggak akan lihat detail backgroundnya ada apa. Foregroundnya ada apa kan, lo akan fokus di karakternya. Iya. Kalau AI itu kan itu sudut kiri frame lo udah tahu tuh. Ada apa. Nah ini yang ketika lo gambarnya pakai ilustrasi, menurut gua lo kasih ruang gerak art director untuk bisa berpikir, art director untuk bisa ngasih masukan yang menyesuaikan budget. Iya. Gitu loh. Art director mau ngapain? Cuma lihat gambar itu doang kan, dia nggak mikir lagi, dia cuma lihat gambar. Oke. Oh ya udah, ini panggil dari gudang, ini gambar ada nggak kayak gini beneran? Jadinya kan kayak proses kreatifnya jadi kayak berkurang sebenarnya. Jujur pernah terjadi Pak di gua. Jadi waktu itu kita pernah pakai AI ya karena emang budgetnya kecil, terus kemudian kita punya talent tuh bayinya yang di aim sama talent. Kita mau bayinya kayak gini. Wah oke, dicari lah akhirnya. Ya lumayan. Iya lumayan. Akhirnya berproses itu kan, susah cari. Oh ternyata maunya kayak gini, dicari. Yang kayak gini ada nggak kayak gitu. Ya tapi itu benar cerita lu, impactnya jadinya ke ekspektasi klien yang ngelihat, ih bagus yang ini, mau dong yang kayak gini. Betul. Kita nggak punya, jadi mau nggak mau harus ada. Betul. Nah apa yang jadi concern lo untuk bisa gabung ke ini Pak? Kayak tadi kita ngomongin ERP lah. Oke. Apa akhirnya yang membuat lo tergerak untuk masuk ke ERP? Oke. Jadi ERP ini sebelumnya Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia ya, benar kan? Ya, betul. Gue gabung ERP udah 3-4 tahun lalu. Dan sekarang adalah bagian dari pengurus ya. Jadi banyak yang nanya ERP itu buat apa sih sebenarnya. Ini gue harus juga bilang sebenarnya ke teman-teman, baik di sisi kru atau di sisi klien ataupun agensi. ERP ini adalah Ikatan Pengusaha Periklanan Indonesia atau Ikatan Rumah Produksi Iklan. Ini kan sebenarnya pengusaha. Oke. Kita yang ada di sana adalah semuanya eksekutif produser sebenarnya. Bukan produser tapi eksekutif produser, orang yang menjalankan bisnisnya. Karena PH ini memang posisinya tuh cukup tricky. Dia ditekan dari kru di bawah, terus dia ditekan sama agensi di atas. Gitu. Atau klien. Jadi kenapa gue tertarik bergabung ERP adalah sebenarnya gue pengen tahu petanya industri itu kayak apa. Sebenarnya itu sih. Jadi industri kreatif di Indonesia itu menurut gue, which is di Jakarta adalah pusatnya, itu belum jelas. Ini duduknya gimana, cara mainnya gimana, itu nggak jelas. Terutama kita yang di iklan. 2 tahun lalu gue ketemu Aircraft, kita kasih data gitu bahwa pendapatan iklan tuh bisa ratusan miliar sampai triliunan loh sebenarnya. Gitu. Setahun. Dan kita bisa menyumbang pajak tuh banyak sekali. Dalam setahun. Sebenarnya pemerintah harusnya ngelihat industri ini. Apa tujuan gua masuk ke ERP? Itu gua berusaha bagaimana pengusaha iklan di rumah produksi itu tuh punya cara aturan main yang benar. Karena kan ini zaman terus bergerak ya. Semua orang bisa bikin PH, semua orang. Nah, berbahaya sekali buat kita kalau seandainya ini nggak ada aturan main. Itu impactnya kemana sih menurut gua? Impactnya itu kemana gitu loh. Kita belum sampai ke impact ya, tapi udah harus dipikirin. Jadi kalau lo pernah dengar ada orang meninggal setelah syuting, ada orang kabur bawa duit syuting, ada klien dari internasional syuting di Indonesia tapi tiba-tiba uangnya hilang, materinya nggak dapet, terus banyak sekali kejadian fraud di industri ini. Menurut gua itu bukan industrinya tapi itu oknum
Yang bertanggung jawab siapa? Itu semua kita di industri ini bertanggung jawab. Harusnya sebelum itu kejadian kita udah harus punya aturan. Jadi aturan itu bukan berarti kayak lu akhirnya monopoli, enggak juga. Tapi at least orang-orang yang berusaha di bidang ini tuh beneran difilter. Bahwa dia memang profesionalnya, dia secara profesional punya kapabilitas itu, punya kemampuan itu. Secara capital dia punya kemampuan itu. Nah itu tuh. Jadi supaya nggak banyak kejadian-kejadian kayak kita bilang tadi terjadi. Itu sih sebenarnya. Dan gua pribadi berharap IRPI bisa jadi salah satu organisasi yang bisa memperbaiki ekosistem anggotanya dulu deh, pengusahanya dulu. Karena kalau pengusaha ini bagus, marginnya bagus, pembayaran kru nggak akan telat ya, klien nggak akan telat masuk. Ini kalau kita bagus nih. Jadi banyak sekali yang diuntungkan. Tapi kalau kita aja nih, lu kan pengusaha juga kan sebenarnya ya. Klien bayarnya 3 bulan gitu loh. 6 bulan. Lu kita cari capital, bunga berapa gitu. Gimana nggak hancur industri ini? Kru nanti teriak-teriak seolah-olah wah gini lo bayarnya telat nih gini. Harusnya itu kan urusan lo gitu kan. Itu jadi berantem. Nah, coba kalau pengusaha ini sehat semua secara cash flow. Bagus industri ini harus. Betul. Nah, itu harapan gua. Tapi berarti Pak, kalau misalnya kita mau bikin PH, syaratnya itu minimal apa Pak? Menurut lu? Menurut gua. Iya. Menurut gua. Ini menurut bikin gua ya. PH ya. Kita bikin PH yang beneran gitu. Maksudnya bukan kayak misal baru kemarin lulus kuliah, dapat project dari temennya yang memang udah kenal. Udah bikin PH yuk karena ada gitu. Nah itu gimana tuh? Berarti kalau dari lu gimana? Ini menurut gua, ini menurut pendapat saya ya. Karena saya takut ini jadi omongan di luar. Ini gua pribadi beneran. Menurut gua production house itu bukan jasa kreatif, tapi itu jasa konstruksi. Kita mengkonstruksi sesuatu menjadi ada dari yang nggak ada. Lu tahu kontraktor kan? Iya, kontraktor. Agensi itu arsiteknya. Kita adalah konstruksinya, kita sipilnya. Kenapa gua bisa bilang kita adalah kontraktor? Pertama, kita melibatkan lebih dari 50 orang, bahkan lebih dari 100 orang setiap kita syuting. Ya, betul. Kita berhubungan sama listrik, 20 kVA, 30 kVA lah, apalah gitu ya. Dengan tegangan tinggi. Betul. Itu satu lampu ada yang 5.000 watt, ada yang 10.000 watt. Itu berhubungan dengan listrik. Lo kalau mau bikin frame atau nembak dari luar jendela, lo harus bikin stagger tinggi. Oke. Ini pekerjaan semuanya resiko. Ini melibatkan banyak manusia, melibatkan banyak vendor, banyak sekali keselamatan kerja dan lain-lain. Kalau lu cuman lulusan dari sekolah dan lu buka PH bisa, lu dapat project kayak gitu, ada yang mati di lokasi, siapa yang mau tanggung jawab? Itu yang pertama. Kenapa gua ngerasa harus punya barrier to entry. Jadi lu harus punya syarat. Tapi gua nggak tahu gimana caranya. Menurut gua jatuhnya harus punya standar. Harus punya standar. Syaratnya apa? Dia harus punya standar. Standar apa? Standar K3, standar jam kerja, standar banyak hal. Itu bisa didapat dari mana? Menurut gua, ini menurut pendapat saya ya. Itu bisa diurus dari ketika lu membuat perusahaannya. Kalau lu pernah bikin PT buat haji ya. KBLI haji itu ada. KBLI haji dan umroh. Tapi lu nggak bisa ambil KBLI itu kalau lu nggak punya izin khusus. Yang sudah dia punya standar ngapain dulu. Ya kan? Itu yang dikeluarin Kementerian Agama. Kementerian Agama udah mulai itu, baru lu bisa ambil KBLI itu. Nah menurut gua, kalau lu mau bikin PH, ngambil KBLI itu, lu harus punya syarat yang harus dikeluarkan. Gua belum kebayang ini dari kementerian mana ya. Ketenagakerjaan kah? Kementerian Ekonomi Kreatif kah? Kementerian Budaya kah? Gua nggak tahu. Mungkin lebih dekat Kementerian Tenaga Kerjaan sih. Terus berarti harus itu berarti? Harus itu. Selanjutnya ada nggak? Yang kedua, lu harus punya financial yang cukup. Nggak bisa modal ide doang buka PH. Bisa gitu loh. Untuk skala project mungkin 10-20 juta yang mungkin lu punya gitu ya. Tapi ketika lu harus mendapatkan project yang nilainya 1 miliar, 800 juta. Itu bisnis uang muter itu kan ini besar lah itu. Besar gitu loh. Besar sekali. Dan itu juga nggak semata-mata duit keluar dan masuk. Ada pembukuan, administrasi, pajak, gitu-gitu. Dan sayangnya tuh pengusaha rumah produksi iklan itu kan selalu backgroundnya kalau nggak profesional, kalau nggak dia director dia produser. Iya betul. Karena kayaknya anak-anak sekolah bisnis nggak akan buka PH kali dia lebih memilih bisnis yang lebih menarik yang lain kayaknya ya. Kebetulan gua lulusan bisnis Pak, tapi mencong Kak film, tapi akhirnya punya ini jadinya. Tapi itu kayak satu dari sekian banyak lah. Lu sekolah bisnis? Iya. Nah di sekolah bisnis kan, bisnis PH kan nggak jadi pilihan
yang paling seksi dong harus. Bahkan malah nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Gitu loh. Makanya pengusaha-pengusaha nih, gua, teman-teman gua gitu loh, pasti nggak punya background bisnis. Iya. Background cuma kalau nggak dia bisa ngedirect atau nggak bisa produce. Sedangkan how you treat the business tuh itu different beast loh. Iya. Even kita yang bisnis terus masuk ke film kan juga atau ke iklan juga hal yang beda gitu. Betul. Kita menjalani bisnis harus tahu dulu nih. Kayak arsitek harus ngestri konstruksinya gimana gitu kan. Tapi kita arsitek nggak ngerti konstruksi kan kayak gitu. Exactly. Makanya menurut gua industrinya harus dibenahi. Gua nggak ngomongin industri film ya, film is different beast yang gua nggak tahu. Tapi kalau ngomongin industri periklanan, memproduksi iklan, gua mungkin sedikit banyak tahu. Jadi karena kita punya resiko-resiko itu, menurut gua harusnya ketika kita mau bikin PH itu harus punya syarat khusus. Kalau di oil and gas tuh dia punya ISO ya, ISO International Standard Operation kalau nggak salah. Mungkin nggak sejauh itu, tapi bisa di syarat khusus. Cuman syarat khusus gua nggak tahu dari mana ya. Menariknya tadi tuh gue kan makan siang sama Macan Pak. Iya. Gue ngobrol lah, gue nanti mau podcast sama Ajo, gue bilang gitu. Oh iya gitu. Kemarin lu ke IRPI ngapain gitu? Oh iya gue datang ada agenda kayak mengutarakan apa sih keluh kesah dari setiap PH lah kan kayak gitu secara rundown-nya ya. Harusnya PH tuh kayak notaris. Tapi menurut gue ini bener katanya Acan. Jadi sebelum kita jadi notaris, kita tuh harus magang dulu di mana dan itu harus terdaftar. Jadi kita secara kemampuan tuh terukur sama kita punya acuan. Nah setelah itu kita bisa mungkin kalau misalnya kita ya mungkin kayak kita magang dulu. Kalau mau bikin PH berarti kita harus magang dulu atau kerja dulu minimal berapa lama. Punya portofolio mungkin ya secara aktual. Nah kemudian kalau di notaris tuh katanya diatur sama Kemenkumham deh. Jadi di kota ini udah ada berapa dia harus di sini. Dia harus di sini, dia harus di sini. Dia nggak boleh di tempat yang sama. Nah itu mungkin bisa jadi opsi. Bisa. Jadi ketika kita melihat rumah produksi iklan itu perspektifnya bukan jasa kreatif aja, menurut gua ini bisa diatur. Karena ya ini hidup orang banyak gitu. Sebelum nanti kalau ada yang meninggal baru kita kasak-kusuk. Jadi ini harus dibikin dari awal. Tapi kalau menurut lu Pak, klien, ini gue sering banget nih nemu klien kayak gini. Kayak budget minimal berapa sih Pak kalau harus di pitch? Karena gue pernah menemukan satu waktu kita masuk ke satu open pitch, open brief ya berarti ya, open brief. Terus kemudian dengan berbagai macam level PH, which is itu tidak menurut gua nggak fair. Ada yang bawah, tengah, atas, dan harganya si klien harga bawah. Menurut lu gimana Pak? Nah itu. Berarti kan, nah kalau kata Acan tadi, klien nih mau masuk, lo harus masuk dulu nih ke tier berapa. Nah kita juga harusnya punya tiernya nih, punya level. Ya itu kayak kita lagi mau bikin. Nah berarti IRPI mau ke arah sana. Oke. Maksudnya ini ya, ada kru nih nanya sama gua misal, sesimpel art director atau DOP. Apa sih ngapain sih IRPI, apa yang IRPI mau perjuangan buat kita gitu. Mohon maaf nih, punten gitu loh. Kami di level pengusaha aja, ini kusut. Jadi ngapain lo Jo gitu. Gua mau ngamanin kita aja dulu deh maksud gua. Pengusaha ini harus aman dulu gitu loh. Kita aja banyak sekali yang nggak fair gitu. Dipanggil pitching dengan beda level. Dipanggil pitching nggak dikabarin tahu-tahu udah syuting. Ya ada. Banyak hal gitu loh. Kayak nggak ada cara main tuh nggak ada. Ini kayak hutan gitu loh. Makanya kalau ada di OP nanya sama gue, apa sih yang bisa lo perjuangin? Gue nggak perjuangin lo, mohon maaf. Gue perjuangin diri gue nih supaya industri ini bagus dulu. Otomatis suka ngimbas ke lo. Karena harusnya kru punya asosiasi dong. Asosiasinya kru ya. Iya. Gua ingin perbaikin ini cara mainnya. Ini kan ekosistemnya. Bayangkan gitu loh. Aircraft punya divisi periklanan itu baru setahun. Karena dia nggak tahu ada industri ini di dunia ini. Iya, setelah berapa puluh tahun Indonesia merdeka lu bos. Iya, kemarin kan gue denger tuh. Iya, seberapa menyedihkan. Terus, karena emang industri kita tuh bukan industri yang familiar kan. Gue juga bingung gitu loh. Ya tapi itu wajar Pak menurut gue. Karena lu aja kuliahnya film. Sebelumnya kelautan. Kenapa nggak film dulu? Ya, karena itu nggak familiar. Karena itu nggak familiar buat keluarga. Dan beberapa orang di Indonesia juga, nggak usah dunia lah, Indonesia lah. Tapi itu dulu, mungkin sekarang udah agak lah. Karena kan media masif, digitalisasi dan segala macam, jadi informasinya jadi ya ada lah industri ini gitu. Nah sekarang kan kalau di thread mulai banyak tuh Pak. Lu kalau pernah baca thread, udah mulai banyak tuh orang mencari videografer, mencari fotografer. Tapi nih Pak, ada yang lucu. Menurut lu gimana?
Ada yang open editing harga 35.000 untuk konten satu. Nah itu tuh gue juga bingung ya. Kalau menurut gue pernah, jadi gini, ini gue pakai logika, maksudnya pakai perumpamaan. Kita anggap sama-sama jualan soto lah Pak. Soto itu sesuatu hal yang familiar. Terus kemudian dia bikin hari atau tahun pertama 10.000. Oke. Terus kemudian tahun kedua kayaknya perlu naik nih kalau soal udah rame. Nah mungkin jadi 20.000. Tahun ketiganya atau tahun keempatnya naik jadi 30.000. Nah kalau makanan mungkin bisa Pak. Nah kalau di kita itu kayaknya kita mau bikin jasa harga 10.000, mau naik ke 20.000, terus kemudian naik ke 30.000, ada lagi nih 10.000 yang baru. Baru selalu. Nah gitu. tapi yang 10.000 ini kan kita nggak ada yang tahu harganya berapa, karena kalau soto terpampang. Orang yang mau bikin soto lagi yang baru, oh udah tahu ini harganya sekarang 30.000 ya sekarang di level ini. Akhirnya dia menyamakan, ya kan? Nah kalau kita kan satu sama yang lain, videografer juga kadang nggak saling tahu harganya. Itu mungkin juga jadi alasan karena kita nggak punya standarisasi. Gak ada standarisasi. Kalau pertanyaan orang berapa lama ya proses ini? Ya bisa makan waktu 5-10 tahun. Untuk apalagi bikin ini ya regulasi gitu kan lama ya. Gitu lama. Tapi gue selalu bilang kayak kalau nggak sekarang kapan lagi? Daripada lu baru kepikiran 10 tahun, ya udahlah. Bikin aja dulu, kita bikin pondasinya. Karena ini harus diatur, karena lu percaya kan bahwa masa depan itu kan digital kan? Lu percaya nggak bahwa masa depan kita itu digital? Gitu? Iya, benar. Kita harus mulai merapikan itu dari sekarang. Aturan mainnya, barrier to entry-nya, supaya nggak kisru di dalam. Ya, gitu mudahan ke depannya lah ya kita bisa punya industri yang lebih sehat, lebih baik lah. Yes. Terus kalau setelah itu ada acara apa lagi Pak? Dari atau masa agendanya? Cukup. Gua sih pribadi ya, gue join di 2 itu dulu. Oke. Karena gue juga harus ngejar billing bos. Billing kantor kita harus dikejar. Berarti sorry tadi tuh PH agency. Yang paling cuan mana Pak? Yang paling cuan agency PH. Kayaknya itu deh. Agency PH. Tapi target next apa Pak? Next mau fokus di sini dulu. Next ke sini pada akhirnya kan ya lu sekolah film, gue sekolah film, gue akan bikin film. Tapi kapan itu masih yang kita film? Masih dibayang-bayang. Iya kita film ya? Ya kita film. Lu mau ngedirect film berarti? Atau lu mau produce film? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh iya kita film itu kita kayaknya ada rilis 2 film yang kita bekerja sama partner production lain gitu. Dan Mbak Lola kalau nggak salah. Dari PH lain atau dia ada collab aja sama PH lain. Gimana lu caranya bisa dapat capital Pak? Kalau gue boleh tahu. Cing. Ngilang. Nggak, tapi emang apakah itu investment pribadi atau investor datang atau rata-rata gimana sih? Rata-rata sih investor ya kayaknya. Oke. Kalau gua sih di tahun ke-5 gitu, itu kan nggak pakai investor kan, jadi kayak keluar masuk uangnya tuh kayak ya personal loan ya. Lu tau lah personal loan. Iya. Pada akhirnya di 2000 ya 2 tahun lalu mulai cari-cari investor kayaknya. Kayaknya kalau mau jadi gede banget kita nggak bisa sendiri ya. Betul. Gue jadi mau nanya Pak, gue mau belajar nih. Apa bedanya ketika lu personal sama kemudian lu dengan investor? Terus kayak resiko sama gimana supaya itu bisa, karena kan investor kan tanggung jawab tuh. Bener, gue nggak paham teknisnya ya, itu teknis sih sebenarnya. Oke, tapi intinya semua bisa dilakukan dengan cara itu ya. Nah itu lagi kelemahan industri ini ya, karena kita kan nggak capable di bank ya. Di bank harus tetap lu punya agunan kan gitu. Mungkin di beberapa fintech lu masih bisa pakai invoice, tapi due diligence-nya lama. Sedangkan industri ini lo dapat brief hari ini, lo 2 hari lagi mau syuting. Nah itu. Ya, sedangkan PO lo itu belum keluar. Sebulan lagi lo baru keluar. Jadi memang agak sulit. Jadi ini juga yang harus diperjuangkan sih. Akhirnya karena gitu bunganya jadi tinggi capitalnya kan. Kita bisa bilang lah mungkin 3-4% kan per bulan bisa jadi orang loan ya personal. Yeah. Tapi kalau lo pakai instansi atau investor gitu ya, mungkin uangnya bisa cuma 9% in a year. Atau 10% in a year. Oh lebih panjang tapi tapi bunga lu lebih kecil. Tapi akhirnya lu prefer apa Pak? Personal atau? Lebih panjang sih gua prefernya ya, karena bunganya lebih kecil. Terus resikonya kebagi. Terus lu jaga margin juga nggak gimana-gimana banget gitu loh. Bayangkan kalau lu pinjamnya 3% per bulan, lu dibayar 3 bulan 3 kali 4 12%.
gitu loh. Untung produksi lo mungkin 20%, dipotong 12 tinggal berapa? 8%. Wah, enggak deh. Belum lo bayar kantor, alat yang canggih-canggih di ruangan ini kan lo mau bayar pakai apa? Itu kan harusnya dipikirin. Iya benar. Gitu. Semua OPEX-nya lah. Betul. Jadi IRPI pun sebenarnya ini gue balik lagi ke IRPI pun sekarang lagi connect dengan beberapa instansi terkait. Ada Kemenkraf, ada Kemenbud, kemudian kita juga connect ke OJK, kita juga connect ke tenaga kerjaan. Karena lintas kementerian ini kita perlu tahu kayak keuangan nih, OJK. Mereka juga perlu diedukasi, kita ada gitu ya. Ya, gua 3 bulan lalu meeting sama OJK, kemudian bersama bank-bank yang terkait sama OJK kan, bahas soal ini. Mereka nggak tahu bisnis kita tuh kayak apa, mereka nggak tahu. Jadi padahal mereka pakai kita. Iya gitu. Mereka nggak tahu mekanisme keuangan kita tuh gimana. Terus gua kasih tahu gitu loh. Kita pengusaha periklanan ini pertama kita perlu diedukasi literasi keuangan itu yang pertama. Supaya kita nggak kecolongan. Syuting merasa banyak, atau akhir tahun minus. Oh itu gua inget waktu itu kan ngobrol sama Mas Dimas J, ada workshop juga tuh kalau di Crewfest, balik ke Crewfest bakalan mungkin ada workshop tentang keuangan. Gitu. Jadi ini memang PR kita banyak gitu. Udah kayak mau mikirin industri aja. Oke deh Pak, ada mau lu sampein nggak Pak? Apa ya? Kalau misalkan dari sisi industri atau dari sisi personal aja. Personal, kira-kira kalau lu sebagai PH owner kali ya, sebagai PH owner lu punya pesan apa buat PH-PH entah yang baru atau yang sekarang? Apa ya? Ya sebagai pengusaha menurut gua harus fleksibel, keep moving forward. Asik. Bisa beradaptasi. Harus beradaptasi, harus adaptif sama zaman gitu loh. Biar bisa tetap hidup ya? Biar bisa tetap hidup. Oke deh. Oke, mungkin gitu aja ya. Thank you buat Josh, thank you. Thank you. Buat kedatangannya, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.